Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Abdul Aziz, NPM saya 25114161. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakstabilan dan kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi Islam: 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menjamin ekonomi umat yang mandiri. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Yang kedua, Syariah Asuransi Syariah. Yang ketiga, Lembaga Gadai. Yang keempat, BMT atau Baitul Mal Wat Tamil. Yang terakhir kelima, Pasar Modal Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam halau lintas pembayaran. Peran bank syariah: bank syariah turut berperan dalam mengunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dan perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Rukun dan syarat penggadaian syariah: rahin yaitu orang yang menggadaikan, yang kedua murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya: 1. Mempunyai nilai menurut syariat. 2. Harus ada pada waktu akad. 3. Harus bisa diserahkan ketika kepada murtahid atau wakilnya. Marhun bih atau dain hutang: harus jelas rahin dan murtahin. 2. Harus tetap dapat dimanfaatkan. 3. Harus lazim meningkat dan waktu akad. Ijab dan qabul pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan atau untuk akad rahim. 2. Kesesuaian qabul dengan ijab. 3. Masing-masing orang yang bertekad mengetahui maksud pannya. Dan yang terakhir, pembangunan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal Wat Tamil atau yang disingkat BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, Pakes 2018, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip sebagai hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar perkasa dan modal pas awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT: Baitul Mal, bait, rumah, mal sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul
tamwil rumah, at-tamwil pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan inovasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonominya. Pasar modal syariah. 1. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu penukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. 3. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organisation lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. 5. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan, demand. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.